Itu putusan daripada Mahkamah Agung. Putusan tersebut dia harus bebas. Saya merasa senang, hakimnya cukup arif, bijaksana, mengambil jalan tengah dan kita sepakati. Nah, disitulah sebabnya saya merasa senang sekali. Saya memuji dan berterima kasih kepada tim-tim hukum yang 115 ini, karena semua ini mereka ini tidak dibayar, itu pro bono ya. Mahkamah Agung berpendapat kalau tersangka tersebut tidak didampingi sejak awal di penyidikan, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka kalau dia tidak didampingi padahal dia dituntut disangka melakukan perbuatan yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, bahkan lebih daripada 15 tahun, maka putusan tersebut dia harus bebas. Gitu loh. Itu putusan daripada Mahkamah Agung. Jadi dianggap itu batal penyidikannya, itu berita acaranya. Jangan kamu nangis, ya. Kuat, ya. Sungguh-sungguh nggak dia tidak melakukan perbuatan? Benar ya? Benar. Jadi kalau seseorang itu diperiksa tanpa menggunakan pengacara, akibat hukumnya itu adalah dia harus dibebaskan karena berita acara itu bebas. Nah, kenapa saya highlight ini? Supaya masyarakat tahu, dan saya ingin melihat apakah dalam kasus ini Mahkamah Agung konsisten nggak dengan putusannya. Tim-tim hukum yang 115 ini, karena semua ini mereka ini tidak dibayar, itu pro bono ya. Mereka melakukan pembelaan ini secara pro bono, even Rp1 pun tidak dibayar. Bahkan banyak sekali juga yang mau sebenarnya. Jadi saya terus terang aja, saya bangga lah sama tim saya ini. Apalagi tim-tim yang muda yang dari Bandung ini luar biasa. Mereka kerja mulai pagi sampai malam, berhari-hari. Bukan berhari lagi, udah berbulan kali ini. Iya. Kita selalu tidak pernah lelah membela orang yang terzolimi meskipun tidak mendapat bayaran Rp1 pun. Kesimpulan dan permohonan bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana masuk di atas, maka para pemohon PK berkesimpulan: pertama, telah ditemukan bukti-bukti baru yang membuktikan para pemohon PK bukanlah sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017, Yunto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/PB/2017/PNCBN tanggal 26 Mei 2017, sehingga para pemohon PK harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Selain itu, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti terjadi berbagai kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor tersebut di atas, sehingga para pemohon PK harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dan harus dibebaskan dari seketika dari tahanan. Bahwa dugaan kuat terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan kematian terhadap korban Eki dan Vina sangat rasional karena didukung dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi baru yang pada saat peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal berada di tempat kejadian peristiwa tersebut. Mengenai daftar saksi kami tidak bacakan lagi. Kami lanjut ke halaman 129 dari yang terakhir. Akhir kata di awal uraian memori peninjauan kembali ini didahului dengan mengutip pernyataan ahli sekaligus mantan Hakim Agung Bapak Yaya Harahap. Izinkan para pemohon PK menutup memori peninjauan kembali ini dengan kembali mengutip pernyataan beliau sebagai berikut. Perlu diingat ungkapan berikut. Justice is not only a result, it is a process. An unjust result does not unjust system make. Keadilan bukan hanya hasil akhir. Keadilan akhir merupakan hasil proses awal. Jika dari permulaan dikesampingkan proses yang semestinya, hasil akhirnya bukanlah keadilan. Demikian pernyataan daripada Yaya Harahap dalam bukunya Permasalahan dan Penanganan Kuhap, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika 205 halaman 335. Orang bijak mengatakan
proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Untuk itu proses penyidikan, penuntutan dan persidangan yang baik niscaya akan menghasilkan keadilan dan ketentraman di masyarakat. Sebaliknya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan yang buruk niscaya menghasilkan ketidakadilan dan kegaduhan di masyarakat. Para pemohon berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon belum memenuhi tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, melalui memori peninjauan kembali ini, para pemohon PK memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berkenan menerima permohonan peninjauan kembali untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para pemohon PK dan seluruh para terpidana untuk seluruhnya. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/217/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/B/2017 PN-CBN tanggal 26 Mei 2017. Mengadili kembali: 1. Menyatakan pemohon PK 1. Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, pemohon PK 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, pemohon PK 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, dan pemohon PK 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif primer dan dakwaan kumulatif kedua. Kedua, membebaskan pemohon PK 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, pemohon PK 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, pemohon PK 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, dan pemohon PK 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi dari segala dakwaan atau prisprah. Ketiga, memulihkan hak pemohon PK 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, pemohon PK 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, pemohon PK 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, dan pemohon PK 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya. Keempat, memerintahkan pemohon PK 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, pemohon PK 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, pemohon PK 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, dan pemohon PK 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi dibebaskan seketika dari tahanan. Yang Mulia, karena yang kami bacakan hanyalah permohonan daripada 4 terdakwa ini, maka permohonan yang sama juga kami masukkan untuk terdakwa untuk pemohon Rivaldi dan Eko Ramadhani. Cirebon, 14 Agustus 2004, tim hukum Dewan Pimpinan Nasional Peradi selaku hukum para pemohon PK ditangani oleh Dr. Ruli, Radian dan Juntek Bongso, dan dihadiri oleh para kuasa hukum PK, antara lain Prof. Dr. Tua Sibuan, Prof. Dr. Firman Laksono Pangadibuan, ada Dwi, dan yang lain tidak saya ceritakan. Terima kasih Yang Mulia.